Pengetahuan dan teknologi di Indonesia dari tahun ke tahun selalu mengalami perubahan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dapat memberikan kemudahan dalam segala bidang, seperti pada industri pangan. Di masa lampau, manusia memenuhi kebutuhan pangan dengan cara berburu. Teknologi yang digunakan pada masa berburu dan mengumpulkan makanan diantaranya adalah batu, kayu, kapak, alat serpi, dan semacamnya. Pada saat itu, teknologi yang digunakan masih sangat sederhana. Kemudian, teknologi tersebut lama-kelamaan mengalami perkembangan karena zaman berangsur berubah dan manusia juga semakin cerdas. Manusia mulai melakukan bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan pangan. Namun, di awal-awal kegiatan bercocok tanam masih dilakukan dengan cara tradisional, yakni menggunakan tangan atau alat sederhana. Kemudian, hewan juga diberdayakan, misalnya kerbau atau sapi, yang dimanfaatkan untuk membantu petani membajak tanah. Zaman pun berkembang. Hal tersebut menyebabkan pada pesatnya perkembangan iptek. Salah satunya di bidang pangan. Jika sebelumnya tanah dibajak kerbau, manusia mulai menggunakan traktor agar lebih efektif dan efisien. Contoh lainnya adalah zaman dulu, padi yang sudah dipanen dirontokkan secara manual. Sedangkan sekarang, sudah ada mesin perontok padi yang mempercepat proses pemanenannya. Saat ini, semakin banyak peralatan canggih yang berguna dalam pertanian yang menunjang proses produksi pangan. Perkembangan teknologi dalam bidang apapun pasti mempunyai dampak positif dan dampak negatif yang dapat kita rasakan sendiri. Adapun dampak positif perkembangan teknologi di bidang pangan antara lain, yang pertama, membuat makanan memiliki masa kadaluarsa yang lebih panjang. Teknologi pangan seringkali membuat bahan pangan A misalnya diolah menjadi bahan pangan B yang kemudian memiliki masa kadaluarsa yang lebih panjang. Misalnya saja produk pangan yang berasal dari susu yang kemudian diolah sedemikian rupa dan dikemas dengan baik sehingga menjadi produk lain seperti keju dan yogurt yang dapat bertahan lama. Yang kedua, membuat nutrisi sebuah makanan terkunci dengan baik. Selain membuat sebuah produk makanan memiliki masa kadaluarsa yang lebih panjang, teknologi pangan juga memungkinkan sebuah produk makanan tetap memiliki nilai gizi yang baik meskipun sudah diolah sedemikian rupa. Contohnya, seperti ikan dalam kemasan, di mana ikan diawetkan dan dikemas dengan cara tertentu yang efektif, tidak berbahaya bagi tubuh manusia, dan membuat ikan tetap memiliki nutrisi yang terjaga dengan baik. Yang ketiga, menghilangkan bakteri atau penyakit dari bahan pangan. Selain dua alasan di atas, manfaat lain dari aplikasi ilmu teknologi pangan adalah membuat bakteri atau penyakit lain yang mungkin ada di sebuah bahan pangan bisa dimusnahkan. Hal ini karena adanya teknologi pemanasan tingkat tinggi atau teknologi lainnya yang memang dapat membunuh mikroorganisme berbahaya dalam sebuah bahan pangan. Yang keempat, semakin praktis untuk menyantap makanan. Teknologi pangan tak hanya mengajarkan mengenai bagaimana cara untuk bisa mengolah bahan pangan tertentu menjadi produk lain yang berkualitas dan juga memiliki nutrisi yang baik. Namun, mahasiswa juga akan banyak diajarkan tentang cara untuk mengemas produk dengan baik dan tepat sehingga nantinya produk akan awet dan tidak rusak meskipun harus dikirim ke berbagai tempat dengan jarak yang jauh. Cara ini juga membuat manusia bisa menyantap berbagai jenis makanan dengan lebih praktis dibandingkan dengan zaman dahulu. Yang kelima, membuat nutrisi pangan menjadi meningkat. Selain menjaga nutrisi dan gizi bahan pangan,
Teknologi pangan juga dapat membuat nutrisi yang ada di dalam sebuah bahan pangan menjadi meningkat. Caranya adalah dengan teknik fortifikasi atau penambahan gizi pada makanan. Contoh nyata dari pemanfaatan teknologi pangan berupa teknik fortifikasi ini adalah pada garam dapur. Seringkali garam dapur melalui proses fortifikasi yodium di mana zat ini sangat penting untuk menjauhkan manusia dari berbagai penyakit seperti penyakit gondok. Yang keenam atau yang terakhir yaitu mengurangi kerugian karena sisa bahan pangan yang terlalu banyak. Teknologi pangan akan mengajarkan pula kepada manusia tentang bagaimana cara untuk dapat memanfaatkan sebuah bahan pangan sehingga nantinya tak terlalu banyak bagian yang terbuang atau dengan arti kata lain, tidak akan menyisakan terlalu banyak sisa bahan makanan. Kita tidak bisa menilai satu perkembangan teknologi pada sisi positifnya saja. Kita harus mengetahui dampak negatifnya, apakah ada yang menyengsarakan rakyat atau tidak. Adapun dampak negatif dari perkembangan teknologi di bidang pangan dan hubungannya dengan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai universal antara lain. Yang pertama, jumlah tenaga petani berkurang. Dampak negatif dari kemajuan iptek yang pertama yaitu jumlah petani menjadi berkurang. Dalam buku Smart Farming, Pertanian di Era Revolusi Industri tahun 2020, jumlah petani usia produktif di Indonesia terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Sedangkan minat generasi milenial untuk terjun ke sektor agraria juga semakin minim. Berkurangnya jumlah petani tidak hanya disebabkan minat yang rendah, tetapi juga karena teknologi yang semakin maju. Dalam Pancasila, terdapat nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang menekankan pentingnya partisipasi rakyat dalam pembangunan. Penurunan jumlah tenaga petani dapat mengurangi kesempatan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan terkait sektor pangan. Selain itu, nilai universal seperti keadilan sosial juga dapat terancam jika petani kecil atau masyarakat pedesaan tidak memiliki akses yang adil terhadap teknologi dan sumber daya yang diperlukan untuk berkontribusi dalam sektor pangan. Yang kedua, penggunaan obat-obatan kimia membunuh makhluk hidup. Teknologi pertanian yang semakin maju menyebabkan para ahli melakukan inovasi. Salah satunya yaitu dengan menciptakan pupuk dan obat-obatan untuk meningkatkan kualitas tanaman. Nilai Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak seluruh rakyat Indonesia, termasuk hak atas lingkungan yang sehat. Penggunaan obat-obatan kimia yang berlebihan dan merusak lingkungan dapat melanggar nilai ini. Selain itu, nilai universal seperti keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan juga menjadi pertimbangan penting. Penggunaan obat-obatan kimia yang berlebihan dapat merusak keanekaragaman hayati dan menyebabkan dampak negatif jangka panjang pada ekosistem dan manusia. Yang ketiga, hilangnya generasi petani. Berkat kemajuan iptek, pekerjaan sebagai petani dianggap kuno oleh sebagian generasi. Hal ini tentu menjadi ancaman tersendiri hingga pekerjaan petani benar-benar punah suatu saat nanti. Nilai Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, dan gotong royong menekankan pentingnya keberagaman dan solidaritas sosial. Hilangnya generasi petani dapat mengancam keberlanjutan dan keseimbangan dalam masyarakat pedesaan. Selain itu, nilai universal seperti keberlanjutan, keadilan sosial, dan kesetaraan juga dapat terganggu jika tidak ada generasi petani yang cukup untuk meneruskan pengetahuan dan keterampilan berkelanjutan dalam produksi pangan. Yang keempat, petani mengalami ketergantungan. Kemajuan teknologi terkadang membuat manusia terlena dan mengabaikan kewajiban yang seharusnya dilakukan. Hal ini juga rentan menimpa profesi petani, sehingga mereka menjadi ketergantungan terhadap teknologi. Akibatnya, petani lebih mengandalkan cara-cara instan tanpa mempedulikan efek sampingnya. Hal ini perlu diwaspadai agar ekosistem pertanian dapat tetap seimbang. Nilai Pancasila, kemandirian, menekankan pentingnya masyarakat yang mandiri secara ekonomi dan sosial. Jika petani mengalami ketergantungan yang berlebihan terhadap teknologi tertentu atau perusahaan besar, hal ini dapat melanggar nilai kemandirian tersebut. Selain itu, ketergantungan yang berlebihan juga dapat mengancam nilai-nilai universal seperti keadilan sosial dan kesetaraan, karena bisa terjadi kesenjangan ekonomi dan akses terhadap teknologi antara petani kecil dan petani besar atau perusahaan besar. Dampak positif dan negatif pertanian hendaknya dapat disikapi dengan bijak agar industri ini tetap dapat berlangsung hingga jangka waktu yang lama.
Solusi yang dapat diberikan agar permasalahan tersebut selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai universal dapat diterapkan dalam sejumlah aspek. Aspek sosial dan etika memainkan peran penting dalam menghadapi perkembangan teknologi pangan dan pertanian. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, aksesibilitas dan kesenjangan digital. Perkembangan teknologi pangan harus memperhatikan kesenjangan digital dan memastikan aksesibilitas teknologi bagi semua pihak, termasuk petani kecil dan masyarakat pedesaan. Upaya harus dilakukan untuk mengatasi kesenjangan dalam akses terhadap informasi, pelatihan, infrastruktur, dan perangkat teknologi, sehingga tidak ada pihak yang tertinggal dalam pemanfaatan teknologi pertanian. Yang kedua, dampak sosial dan ekonomi. Perkembangan teknologi pangan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan ekonomi lokal. Perubahan teknologi dapat memiliki implikasi sosial dan ekonomi yang signifikan, seperti perubahan pola kerja, penurunan lapangan kerja tradisional, atau perubahan struktur ekonomi di daerah pedesaan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memitigasi dampak negatif tersebut dan memastikan bahwa perkembangan teknologi memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Yang ketiga, keberlanjutan lingkungan. Dalam menghadapi perkembangan teknologi pangan, penting untuk mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan. Penggunaan teknologi harus meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti polusi air dan tanah, hilangnya keanekaragaman hayati, atau degradasi lahan. Penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, seperti pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan praktik pertanian yang mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya perlu didorong. Yang keempat, etika dalam inovasi teknologi. Pengembangan dan penerapan teknologi pertanian harus didasarkan pada prinsip etika. Hal ini termasuk kehati-hatian dalam pengujian dan penggunaan teknologi yang berpotensi memiliki dampak jangka panjang yang belum diketahui sepenuhnya. Transparansi dalam komunikasi informasi tentang teknologi kepada masyarakat, serta pertimbangan terhadap nilai-nilai sosial dan budaya dalam pengembangan teknologi. Yang kelima, kedaulatan pangan. Aspek etika juga mencakup kedaulatan pangan, yaitu hak masyarakat untuk menentukan dan mengendalikan sistem pangan mereka sendiri. Dalam menghadapi perkembangan teknologi pangan, penting untuk mempertimbangkan implikasi terhadap kedaulatan pangan. Teknologi pertanian harus mendukung kemandirian pangan, penguatan petani lokal, dan keberlanjutan sistem pangan lokal. Yang terakhir, privasi dan keamanan data. Dalam pengembangan teknologi pertanian yang didukung oleh teknologi digital, perlindungan privasi dan keamanan data menjadi penting. Pengumpulan dan penggunaan data harus dilakukan dengan memperhatikan kebijakan privasi yang sesuai dan perlindungan data pribadi. Dalam menghadapi perkembangan teknologi pangan dan pertanian, penting untuk memastikan bahwa aspek sosial dan etika dipertimbangkan dengan cermat. Keterlibatan semua pemangku kepentingan, termasuk petani, masyarakat lokal, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil dalam diskusi dan pengambilan keputusan menjadi kunci dalam mengintegrasikan nilai-nilai sosial dan etika dalam pengembangan teknologi pertanian.